Syedaralun, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri berkunjung ke kantor Serambi Indonesia Banda Aceh pada Minggu 24 Juli 2022. Puluhan mahasiswa tersebut diterima langsung oleh pemimpin redaksi atau Pemret Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur di ruang redaksi lantai 2 kantor tersebut. Dalam kesempatan itu, Zainal menyampaikan bagaimana masa depan media, terutama media cetak atau koran yang diperkirakan belum akan hilang karena kepercayaan masyarakat. Menurutnya di level dan kelompok masyarakat tertentu, masih ada yang menunggu koran besok pagi ketika memastikan kebenaran suatu informasi yang berseliweran di media sosial. Hal ini karena media online yang mengandalkan kecepatan dan disiplin verifikasi terkadang kendur, sehingga membuat tingkat akurasinya kerap diragukan oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu. Kami ingin mengetahui bagaimana sih Serambi Indonesia sebagai salah satu komunikator kepada publik. Di level tertentu seperti pejabat, masyarakat dengan usia dan tingkat literasi tertentu tidak akan mudah percaya berita-berita di online. Dengan demikian, kebenaran dan keakuratan berita masih ditunggu oleh sebagian orang melalui cetak atau koran. Pemret Serambi Indonesia itu menyampaikan, sekalipun media berbasis video yang sulit dipelintir, namun beberapa masyarakat di kampung masih bisa berpeluang diprovokasi dengan aplikasi editan serupa Face App dan lain sebagainya. Ia mencontohkan misalnya foto Presiden Jokowi yang bisa saja diedit seolah-olah menghina Islam, padahal yang mengedit hanya menggerakkan mulut dalam video tersebut. Sebagian masyarakat di kampung menurut Zainal masih ada yang percaya hoax editan seperti ini. Dengan demikian, ternyata video pun masih belum dapat trust sepenuhnya dari masyarakat. Meski demikian terjadi disrupsi atau perubahan secara besar-besaran yang mengharuskan semua sektor beralih ke online. Terutama media massa, Zainal menyampaikan bila tidak menghiraukan dunia digital, maka akan tertinggal oleh perubahan dan perkembangan zaman yang semakin cepat. Banyak sekali nanti cerita-cerita beliau yang nonton. Selaku pemimpin redaksi, Zainal mengaku, meski berada di posisi tertinggi dalam keredaksian, tidak pernah mau mencampuri manajemen bisnis. Hal ini menurutnya akan merusak sistem dan keberlangsungan hidup dari sebuah perusahaan media cepat atau lambat. Ia juga menyampaikan, banyak media yang mati karena mencampur adukan antara bisnis dan ruang redaksi. Sementara dosen pengampu mata kuliah Praktikum Manajemen Humas Pendidikan Prodi MPI, Lailatus Saadah menyampaikan tujuan kunjungan mahasiswanya ke kantor media ini. Dengan tujuan ingin mendapatkan pengetahuan bagaimana Serambi Indonesia sebagai komunikator di dalam menjembatani penyampaian pendidikan, terutama pendidikan karakter dan pembangunan terhadap pembangunan daerah. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan bagaimana kami bisa menangkal hoax mengenai berita, bagaimana cara kami bisa membuat berita dengan cara-cara tabayun, konfirmabilitas, sehingga berita itu layak diberikan kepada masyarakat. Itu sangat penting bagi kami sebagai humas untuk bisa membuat berita yang bagus dan layak. Ia berharap para mahasiswa mulai paham dan mengetahui bagaimana Serambi Indonesia memproduksi berita, menyajikan konten serta menjembatani suara masyarakat dan kebijakan pemerintah ke publik melalui media. Pihaknya juga ingin tahu bagaimana Serambi Indonesia memproduksi tulisan-tulisan yang menarik, serta cara kerja kanal lainnya, seperti Serambi On TV dan Serambi FM. Kemudian salah seorang mahasiswa MPI Hendra Syahputra mengaku mendapat berbagai pengetahuan bagaimana cara bekerja di media.
baik itu yang cetak, online, hingga TV dan radio usai berkunjung ke Serambi Indonesia. Sedang melaksanakan kunjungan tepatnya di Serambi Indonesia yang alhamdulillahnya banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, terutama bagaimana Serambi Indonesia dalam mempublikasikan sebuah informasi kepada publik. Dari Banda Aceh, Sarah Masroni, Serambi On TV.